Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat Allah kita bisa menjalani hidup kita untuk mencari ridho Allah. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita tingkatkan rasa syukur, perbanyak zikrullah, terutama pada hari-hari 1 sampai 10 Zulhijjah, hari yang paling agung di sisi Allah. Amal-amal soleh pada hari 1 sampai 10 Zulhijjah lebih dicintai Allah daripada jihad fisabilillah. Jadi ini kita perlu ambil kesempatan, kita rebut semua keutamaan karunia dari Allah pada hari-hari yang 10 ini. Kemudian bersalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke tengah-tengah manusia, ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah jin sebagai rahmatan lil alamin, membawa jalan-jalan hidayah dan keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdik wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kajian kita, kajian tafsir, kita akan menafsir surah Al-Kautsar, karena ini yang paling tepat kita tafsirkan pada hari-hari 3 hari lagi kita akan masuk Idul Adha, Idul Kurban, hari raya haji, hari raya An-Nahar, hari raya menyembelih binatang ternak. Al-Kautsar ini surah Makkiyah. Surah Al-Kautsar hanya 3 ayat. Surah yang paling pendek di dalam Al-Quran, tapi pendek surahnya, besar nilainya, besar sekali kegunaannya, terutama di sisi Rasulullah dan di sisi umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ayat pertama. Kalau translate bahasa Indonesianya, inna, ini dalam kajian ahli-ahli tafsir, inna di sini adalah kami dalam bentuk mengagungkan. Allah mengatakan kami, jadi inna itu kami dalam bentuk mengagungkan Allah. Seluruh inna di dalam Al-Quran itu mengagungkan Allah dan itu ditujukan kepada Allah. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, a'ta fi'il madhi, kami telah memberikan kepadamu, kanya domirnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah memberikan. Ini bukan permintaan Rasulullah. Allah yang memberikan.
Karena Rasulullah sebagai Khalilullah di muka bumi hanya 2. Kalau Habibullah banyak. Tapi kalau Khalilullah hanya 2. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta di dalam Khalil itu sangat-sangat dalam sampai ke ulu hati. Kalau Habib, banyak Habib. Innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin itu sangat banyak, ribuan. Allah cinta orang-orang yang muhsinin. Allah yuhibbus sabirin. Allah cinta kekasih Allah, orang sabar, orang bertakwa, orang mukmin. Tapi kalau Khalilullah hanya 2. Khalilullah Ibrahim al-Khalil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Khalil. Itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari Nabi Ibrahim. Allah yang menentukan siapa hambanya yang ditunjuk, yang dipilih sebagai Khalilnya. Kami memberikan kepadamu. Kalau di dalam surat Ad-Duha itu, Ad-Duha ada juga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini baru janji. Wala saufa. Jangan salah baca. Saya banyak mendengar, bukan banyak, sering mendengar. Salah baca ini. Wala saufa, dibacanya wala saufa. Salah, artinya jauh. Kalau wala saufa pasti kami akan berikan. Tapi kalau wala saufa kami tidak berikan, jauh. Jadi kalau mau belajar Al-Quran supaya Allah senang kepada kita, tingkatkan. Jangan apa yang ada dulu dari kecil itu sampai tua, jangan, tingkatkan. Sudah benarkah bacaan saya? Termasuk yang utama Al-Fatihah, sudah benarkah bacaan kita? Inna a'tayna. Kalau dalam surat Al-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan memberikan kepadamu, wahai Muhammad, supaya kau ridho. Ternyata di dalam Al-Kautsar ini, surat Al-Kautsar, kalau terjemahnya di dalam bahasa Indonesia, di tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia, Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan. Kalau dalam surah Ad-Duha tadi, kami akan memberikan. Rabbuka akan memberikan kepadamu supaya kau ridho. Di sini jawabnya, inna a'tainakal kautsar. Di dalam Ad-Duha janji, sekarang sudah pasti. Kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, wahai Khalilullah, Al-Kautsar. Al-Kautsar, ahli tafsir lebih mayoritas mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah hulu sungai di surga. Coba kepada nabinya, Khalilnya, diberikan surga, diberikan hulu surga, sungai surga. Sungai surga Al-Kautsar ini tidak sama dengan sungai-sungai yang lain. Sungai Al-Kautsar itu hulu sungai yang beberapa hadis mengatakan dari Al-Kautsar itulah sumber daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Haud, telaga Nabi, kolamnya Nabi. Kalau minum sekali aja dari kolam Nabi itu, setelah mahsyar, setelah perhitungan, setelah kengerian, dapat sekali minum. Gelasnya banyak, sebanyak bintang di lautan.
Sekali minum, sekali teguh, tidak akan haus-haus selama-lamanya. Tuh, Al-Kautsar, haud Nabi. Belum lagi Al-Kautsar yang di surga. Kiri kanannya, tebing-tebingnya, istana-istana dari permata-permata. Terus tanahnya wangi. Rasulullah sudah pernah mencoba mencium tanah wangi daripada tebingnya Al-Kautsar yang dipenuhi. Dan sungai Al-Kautsar ini airnya yang mengalir lebih putih dari susu. Ini pemberian Allah. A'toina. Sudah pernah dicoba oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Naik ke langit. Jadi kalau Mi'raj itu artinya naik ke langit. Kalau Isra itu artinya berjalan malam menuju ke Bait Al-Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di Sidratul Muntaha, di langit-langit paling tinggi, batas antara Sidratul Muntaha dengan Arsyur Rahman. Jadi kalau Rasulullah dalam nyanyi anak-anak itu, pada bulan Rajab katanya suatu malam Rasulullah Nabi kita dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan mengambil perintah sholat. Berarti Allah memanggil dari mana? Dari atas. Allah memanggil dari atas. Dipanggil ke atas. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, sampai ketujuh. Sampai batas Sidratul Muntaha itu, Jibril sebagai teman Mi'rajnya tidak lagi berani untuk naik beserta Rasulullah menemui Allah Rabbnya. Ketika Mi'raj, Al-Kautsar ini sudah dilihat oleh Rasulullah dan dipegang tanahnya. Wangi, dalam hadis sahihnya tanahnya wangi, lebih wangi dari kasturi. Minyak wangi yang disenangi di Arab ketika di zaman Rasulullah ada namanya kasturi. Misk, lebih wangi. Ini sudah, ini yang diberikan. A'toina. Apa bedanya a'toina dengan ataina? Ada bedanya. Kalau a'toina menurut ahli tafsir, bahasa tafsir, itu diberikan khusus untuk dimiliki orangnya. Jadi Kautsar itu Allah berikan, bukan dipinjamkan, bukan boleh kepada orang lain, tidak. Khusus untuk Nabi Muhammad sebagai Khalilullah, masih di atas kekasih Allah. A'tainakal Kautsar. Siapa yang tidak ridho dikasih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah tidak dijamin masuk surga, kasih baca dia ini. Bukan hanya masuk surga, memiliki Al-Kautsar. Siapa bilang Rasulullah tidak dijamin masuk surga? Ini yang menjamin Rasulullah masuk surga, Allah. Yang memiliki surga itu, yang menciptakan surga itu Allah. Yang membuat persyaratan untuk masuk surga itu Allah. Ini sekarang Allah memberikan Al-Kautsar, sungai hulu, sungai di surga kepada Nabi Muhammad. Ini Makkiyah, ini Makkiyah. Yang memberikan ini kepada Nabi Muhammad Allah. Masa diberikan surga, diberikan sungai Kautsar, Rasulullah tidak dijamin masuk surga? Tidak masuk akal. Pendapat itu tidak masuk akal. Jadi ahli tafsir mayoritas mengatakan Al-Kautsar ini adalah sungai di surga yang dianugerahkan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ataina
Ataina, kami berikan juga kepada kamu, artinya tapi yang diberikan itu kalau dalam bahasa ataina itu untuk semua orang. Seperti umpamanya wa atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Kami berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang membacanya. 7 ayat Al-Quran yang diulang-ulang. Al-Fatihah. Kemudian wal Quran al-azim. Dan Al-Quran. Ini diberikan juga artinya ataina, tapi untuk semua. Untuk hanya Rasulullah tempat singgah Al-Quran disampaikan kepada orang lain, dinikmati oleh orang lain. Kalau Al-Kautsar artinya khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti lain daripada Al-Kautsar dalam tafsir-tafsir adalah kebaikan yang sangat-sangat banyak. Yang mengartikan ini, dia katakan termasuklah kebaikan Al-Kautsar. Sungai di surga itu kebaikan yang diberikan kepada Rasulullah. Yang diberikan kepada Rasulullah. Tapi kalau definisi i'ta itu diberikan khusus, dimiliki khusus, kurang tepat kalau diberikan artinya kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena kepada orang lain juga ada kebaikan yang banyak. Tapi Al-Kautsar tidak diberikan kepada siapa-siapa. Tidak kepada Nabi Ibrahim, tidak kepada nabi-nabi yang lain, hanya Rasulullah. K-nya di sini adalah engkau wahai Muhammad. Kenapa begitu? Karena Allah sudah memberi nobat, memberi gelar kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad khalilnya sebagai ya Muhammad, enggak pernah di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an selalu ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna a'tainakal kautsar. Kalau nabi-nabi lain, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya, semuanya dipanggil langsung namanya. Tapi kepada Khalil yang satu ini, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini sudah 1447 tahun tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Cukup lama ini, sudah cukup lama. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu hanya berapa ratus tahun. Jadi ini pemberian khusus, inna a'tainakal kautsar. Tapi nanti kita akan mendapatkan ini karena kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad akan berhak untuk mendapatkan nikmat Al-Kautsar ketika kita nanti berada di mahsyar. Di mahsyar tidak ada minum, tidak ada apa-apa, panas, gelap. Kita diselamatkan oleh amal kita, terutama sholat kita. Terutama sholat kita ini menyelamatkan kita nanti di mahsyar. Ketika ada kegelapan-kegelapan, ada panas, nanti sholat ini akan menaungi kita dan akan menyinari jalan kita. Sholat itu nur. Rasulullah mengatakan dalam hadis Muslim, as-sholatu nur. Sholat itu adalah nur. Zikrullah itu adalah nur. Sholat itu adalah zikrullah. Aqimis sholata li dzikri. La ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali ana, kata Allah.
hanya saya. Aqimis sholata li dzikri, karena itu dirikan sholat untuk berzikir kepadaku, mengingatku, dan selalu berada di dalam hidayahku. Itulah sholat. Sholat itu nur, kata Rasulullah. Nur ini nanti di yaumul qiyamah akan memberikan cahaya ketika kegelapan tidak ada yang bisa menaungi kita. Tidak ada yang bisa menerangi kita. Sholat nur. Dari ujung kaki kita akan kelihatan nur, jalan akan terang. Dari bekas-bekas wudhu akan nur, cahaya. Kita dikenal oleh Rasulullah nanti di telaganya. Semua menuju telaga Rasulullah. Rasulullah akan mengenali kita, umatnya semua. Karena semua umat yang setelah Nabi Muhammad adalah umat Muhammad namanya. Tapi akan ada dia kenal orang-orang yang bercahaya. Nur di wajahnya karena wudhu, nur di tangannya karena wudhu, nur di kakinya karena wudhu, nur di dalam kepalanya, di rambutnya karena wudhu. Saya mengenal saudara-saudaraku, saya mengenal umatku dengan apa? Bekas-bekas wudhu pada tubuh mereka. Jadi usahakan sempurnakan wudhu supaya nanti kelak kita akan langsung mendapat panggilan untuk minum di haud, di telaga Rasulullah SAW. Usahakan selalu sempurna wudhunya. Usahakan jangan asal sah saja, sempurna. Karena sempurna itu sangat-sangat banyak menguntungkan kita di dunia dan di hari kiamat, menjadi cahaya kita. Orang yang sempurna wudhunya, sempurna dia melakukan wudhu karena Allah, karena Rasulullah. Habis wudhu berdoa. Kita udah hafal semuanya doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni minat tawabin. Kita doakan itu, maka Allah mengampuni dosa kita. Luar biasa. Habis wudhu dosa diampuni yang telah berlalu. Kemudian, jadi untuk mengampuni dosa yang telah berlalu, wudhu itu jalan pintas. Wudhu yang sempurna, tapi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau puasa sebulan baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qiyamul lail sebulan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau zikir 100 kali subhana bihamdi subhanallah wa bihamdi baru ghufira lahu. Kalau ini habis wudhu baca doa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sudah diampuni dosa. Dibuka 8 pintu surga, dikasih pilih kepada orang yang wudhu sempurna ya, dikasih pilih mau masuk dari mana saja. Kita lanjutkan. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi setelah mendapatkan kebaikan yang banyak, khususnya Al-Kautsar, maka bersyukurlah wahai Muhammad, bersyukurlah wahai Nabi, bersyukurlah engkau, hanya engkau yang diberikan Al-Kautsar oleh Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Fasholli, cara bersyukur yang paling cepat, yang paling dekat adalah fasholli, fi'il amr, maka sholatlah. Jadi kalau sholat itu mengungkapkan rasa syukur. Kenapa mengungkapkan rasa syukur? Hai manusia, bersyukurlah kalian kepada rezeki Allah, nikmat-nikmat Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah menyembah Allah. Jadi bersyukur itu dalam rangka menyembah Allah. Kalau dapat nikmat
syukuri. Syukur yang paling mudah yang bisa dilakukan setiap muslim, yang sakit, yang tua, yang anak kecil, yang anak kaya, yang miskin, adalah sholat. Sholat itu syukur kepada Allah. Setiap pagi persendian yang 360 pada Bani Adam. Coba Rasulullah diberitahu oleh Allah bahwa di persendian di badan kita itu ada 360 persendian. Rasulullah bukan dokter, bukan ahli anatomi, bukan ahli tulang. Dia seorang rasul, dia Khalilullah. Allah yang mengajarinya melalui malaikatnya Jibril. Dalam persendian Bani Adam setiap pagi 360 persendian, silakan dihitung. Yang pakar-pakarnya, yang ahli-ahlinya, silakan dihitung 360. Kalau kita nggak usah dihitung, pokoknya kita yakin ini hadis sahih. Maka setiap persendian itu wajib disedekahkan, wajib disyukuri, karena dia sudah membuat kita hidup, membuat kita nikmat dalam hidup. Sendi di hidung, di telinga, di dalam ini, di rongga ini, di rongga jantung, semuanya ada. Dihitung 360 persendian. Sudah pernah ada yang menghitung? Ahlinya sudah menghitung. Sudah menghitung benar 360 persendian yang membuat kita hidup enak, normal. Itu harus disedekahkan. Sahabat-sahabat merasa agak berat ini. 360 bagaimana bersedekahnya? Apa kata Rasulullah? Syukuri dia, sedekahkan dia hanya dengan cukup sholat 2 rakaat waktu duha. Mengingat ini, jangan tinggalkan sholat duha. Jangan mau ikut orang yang mengatakan sholat duha itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak rutin. Jangan, ini pegang ini. Ini syukur saya kepada Allah telah membuat saya normal, bisa jalan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, bisa menikmati semuanya. Syukur saya kepada Allah. Yujzi'u dzalik, cukuplah dengan melakukan sholat 2 rakaat untuk mensyukuri nikmat persendian yang 360 tersebut. Jadi sholat itu syukur kepada Allah. Rasulullah sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak, benar-benar bengkak. Bukan hanya dalam hadis, bukan, benar-benar disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kakinya bengkak, bengkaknya pecah sampai bengkak sampai ke betisnya. Karena terlalu lama berdiri sholatnya. Kalau kita mengukur terlalu lama itu, Aisyah sendiri mengatakan, ngapain ya Rasulullah? Ngapain? Engkau dosamu sudah diampuni Allah, yang berlalu yang akan datang. Ngapain lagi sholat sampai bengkak kakinya? Apa jawaban Rasulullah? Sangat-sangat bagus jawabannya. Afala akuna abdan syakura. Ya Aisyah, apakah saya tidak pantas mensyukuri semua nikmat Allah? Semua nikmat Allah kepadaku. Ini setelah turun Al-Kautsar ini. Al-Kautsar ini Makkiyah. Kejadian dengan Aisyah radhiyallahu anha di dalam rumahnya ketika Rasulullah salat tahajudnya sampai subuh. Sampai subuh salat tahajud Rasulullah tidak kurang dari 11 rakaat. Dalam 1 rakaat 4 juz. 1 rakaat 4 juz. Rukuknya sama dengan berdirinya, hampir sama. Coba bayangkan 4 juz, ruku 4 juz. Sujudnya sama dengan, hampir sama dengan berdirinya. Jadi bukan hanya di sujud terakhir Rasulullah lama, tidak. Lama semua dalam tahajud loh. Bukan sholat wajib, bukan sholat jemaah, sholat ini tidak.
Rukuknya, ini hadis sahih, rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Tadi berdirinya 4 juz. Bayangkan rukuknya. Makanya Aisyah heran. Sujudnya sama dengan rukuknya. Tadi rukuk sama dengan berdiri. Sujud sama dengan rukuk. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mencolek kaki Rasulullah. Ini masih hidup enggak? Terlalu lama sujudnya. Rasulullah tanya setelah salam, tanya, ngapain tadi Aisyah? Kamu colek kaki. Saya pikir engkau sudah meninggal, sudah wafat. Makanya datanglah komentarnya Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa lagi melakukan ini ya Rasulullah? Inilah jawaban Rasul. Afala akuna abdan syakura. Apakah saya tidak menjadi orang yang bersyukur? Pakai itu kata-kata, pakai pada diri kita. Apakah saya tidak mau bersyukur karena nikmat-nikmat Allah? Tidak mau sholat yang banyak, bukan sholat fardu saja, sholat tahajud, sholat sunnah, sholat wudhu, sholat semuanya aku lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Fasolli, ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya kita lebih pantas. Kenapa? Rasulullah sudah bersyukur, Rasulullah sudah dijamin, Rasulullah sudah dapat semuanya, dosa yang berlalu, dosa yang akan datang dari besok. Tapi masih sholat yang banyak, masih sholat yang banyak. Kita lebih pantas. Kita apa? Dosa semakin menumpuk, belum tentu dihapuskan. Makanya nanti semua kita ini ajak keluarga, ajak anak semuanya. Nanti pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, hari Arafah, hari wukuf jemaah haji di Arafah, jangan lupa kuatkan untuk berpuasa. Karena kita punya dosa yang banyak, punya kesalahan yang banyak. Kesalahan kepada manusia, kesalahan kepada Allah, banyak sekali. Allah yang mengatakan begitu. Ya abdi ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Hai hamba-hambaku semuanya, hamba Allah semuanya yang beriman, yang bertakwa, yang soleh, yang tidak soleh. Innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kamu melakukan kesalahan-kesalahan siang malam banyak kesalahan. Fastaghfiruni, maka jangan tinggalkan istighfar. Mau salah tidak salah, jangan tinggalkan istighfar. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah bibirnya tidak pernah diam beristighfar. Dihitung oleh sahabat sampai ada yang menghitung. Saya lihat Rasulullah dimanapun bibirnya astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya pernah hitung 100 kali tidak kurang. Itu baru yang dilihat, belum yang tidak dilihat. Jangan tinggalkan istighfar, karena ini adalah benteng kita dari azab Allah. Coba lihat, kembali baca. Jadi kaji itu harus diulang-ulang, nggak bisa sekali bisa, enggak. Baca surat Al-Anfal ayat 33. Apa bunyinya? Wa ma kunna mu'adzibin. Bukan wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak mengazab mereka selama engkau hidup di tengah-tengah mereka. Jadi apapun kerja mereka, mau syirik, mau apa, kami tidak akan azab dia, karena kau ada di tengah mereka. Engkau rahmatan lil alamin, engkau khalilullah. Saya tidak akan azab mereka. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kunna mu'adzibun wa ma kana liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekarang Nabi Muhammad SAW sudah wafat, azab itu sudah mau dekat. Tapi bisa azab itu kita tangkis dengan apa? Istighfar. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar terus. Walaupun azab turun, orang beristighfar merasakan azab itu adalah rahmat Allah.
Maka Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal 33. Jadi kalau kita beristighfar sesuai dengan ajakan Rasulullah, bersyukurlah. Di antara lain syukur Rasulullah adalah nikmat-nikmat Allah itu sudah sempurna kepada Rasulullah. Islam diberikan, Al-Quran diberikan, kelebihan-kelebihan daripada nabi-nabi yang lain, Rasulullah yang diberikan. Rasulullah bersyukur. Dengan sholat ini perintah Allah. Fasholli li rabbika, sholatlah engkau untuk mengungkapkan rasa syukur wahai Muhammad, li rabbika, karena Allah yang telah memberikan nikmat kepadamu. Wanhar, ini rasa syukurnya. Fasholli, syukur kepada Allah langsung antara kita dengan Allah. Fasholli antara kita dengan Allah. Wanhar, ini sama-sama perintah. Fasholli perintah fil amar. Wanhar sembelih. Nah, ini hari raya kurban, ini hari raya sembelih untuk mengungkapkan rasa syukur. Nikmat Allah sudah sangat banyak kepada kita. Antara lain rasa syukur itu adalah banyak sholat, banyak memotong kambing, sapi, unta untuk dibagikan kepada yang berkehendak, yang tidak punya, yang lemah. Wanhar ini adalah antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sosial di sekitar kita. Jadi syukur kepada Allah, syukur kepada Allah, yang lain mendapatkan imbasnya, mendapatkan nikmatnya, mendapatkan rahmatnya. Wanhar, dibacanya wanhar, jangan wanhar, perbaiki bacaannya, jangan dibalik. Jangan dibalik. Apa dibalik? Dalam surat Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Coba, ini bahaya kalau salah baca. Kalau di sini fasholli li rabbika wanhar, hak kecil. Usahakan melafazkannya yang benar biar tidak salah arti. Maka sholatlah untuk mensyukuri nikmat Allah. Kemudian sembelihlah. Kalau aku ambasa ila falatan har dibaca pula hak kecil. Adapun orang-orang yang meminta-minta kepadamu, jangan sembelih dia. Ah, ini bahaya. Bahaya benar ini artinya. Di ad-duha itu wa masaila falatan har, hanya besar. Jangan bentak dia, jangan usir dia. Jadi kalau orang-orang minta-minta kepada kita, jangan dibentak. Kalau tidak memberikan, jangan dibentak, jangan dimaki-maki, walaupun dalam hati. Enak aja katanya minta-minta, kerja sana, jangan. Bilang minta maaf kalau tidak mau memberikan. Ini perintah ini. Wa masaila fala tanhar. Di sini fasholli li rabbika wanhar. Ini melakukan syukur ini karena ini perintah kepada Rasulullah. Kepada kita diperintahkan juga untuk memotong, menyembelih. Cuma tidak sama dengan perintahnya kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah merasa menyembelih setiap hari kurban itu kewajiban buat dirinya, sama dengan Rasulullah mewajibkan dirinya untuk sholat witir, sama dengan Rasulullah mewajibkan dirinya untuk sholat qabliyah subuh 2 rakaat. Rasulullah mewajibkan dirinya. Kepada umatnya dikatakan, jangan tinggalkan witir, jangan tinggalkan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu umatnya dikatakan, walaupun kalian dikejar pasukan berkuda, jangan tinggalkan. Satu-satunya sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik dia safar, baik dalam keadaan apapun, keadaan perang pun, sholat witir
dan sholat sunnah sebelum subuh, qobliyah subuh, sholat sunnah fajar namanya. Tidak pernah. Waktu haji ini dilakukan secara ringkas, tapi tidak pernah ditinggalkan. Jangan tinggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, walaupun kalian dikejar oleh musuh yang berkuda. Coba, ini saking kuatnya ini sholat ini. Karena sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari isi dunia dan semuanya. Dunia ini banyak emasnya, berton-ton, bertriliun-triliun ton. Tapi 2 rakaat itu tidak dilakukan, kita lebih kaya dari orang yang punya emas banyak. Kalau dia tidak melakukan sholat sunnah. Kalau dia melakukan sholat sunnah itu, dia lebih kaya dari kita. Dia punya emas, kita nggak punya emas. Kan begitu perasaan cemburunya sahabat kepada orang-orang kaya, pergi umroh, pergi haji, mereka bersedekah, enak, banyak dapat ganjaran. Datang Rasulullah menenangkan sahabat yang cemburu ini. Sini. Kalian jangan cemburu. Kalian bisa seperti mereka. Dengan cara apa? Habis sholat. Ini hebatnya zikrullah. Habis sholat, kalian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalian sama dengan orang kaya itu, yang punya emas banyak, yang bisa umroh hebat, yang bisa haji terus, yang bisa bersedekah. Sama, hanya zikrullah, duduk, sabar, duduk, tidak lama itu duduk, paling 5 menit, 33, sama dengan orang kaya. Sholat subuh sholat 2 rakaat sebelum subuh sama dengan orang kaya. Jadi kita jangan terlalu cepat cemburu. Tidak bisa berkurban pada hari 10 hari kurban 11, 12, 13 tidak bisa berkurban. Rasulullah sudah tahu, diberitahu oleh Allah, Rasulullah, Muhammad, tidak semua umatmu bisa berkurban. Dibelilah oleh Rasulullah kambing yang gemuk, yang bertanduk. Disembelihnya bismillahi Allahu Akbar, hada minka walaka, hada anni wa an ummati man lam yudahi wanhar. Apa kata Rasulullah? Ini darimu ya Allah, aku bisa beli kambing ini hanya karena engkau memberi rezeki kepadaku. Walaka, dan aku lakukan ini hanya karena engkau. Kemudian ini atas nama saya. Satu kambing, bukan banyak. Kalau banyak nanti nggak cukup umatnya, miliaran umatnya. Satu kambing, aneh. Dan atas nama umatku yang belum bisa berkurban. Coba, sudah diwakili oleh Rasulullah yang belum bisa berkurban. Tapi tidak bisa berkurban bukan karena pelit. Jangan karena pelit nggak mau berkurban, sudah diwakili Rasulullah, udah cukup. Nggak bisa. Yang kita ini nih, yang miskin-miskin ini, makanya untuk ganti itu banyak zikir, sama dengan orang kaya. Orang kayanya tahu yang diajarkan oleh Rasulullah ini. Sebentar. Orang kayanya tahu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada ahli suffah, kepada sahabat-sahabat yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan. Mereka lakukan pula lah ini. Sudah kaya, dapat lagi ini. Sahabat tahu pula mereka sudah melakukan ini. Ngadu lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka sudah mengetahui yang kau ajarkan, mereka lakukan. Bagaimana ini? Apa kata Rasulullah? Hadza min fadli Rabbi. Inilah karunia Allah. Karunia itu banyak. Karunia Allah sangat banyak. Jangan lagi cemburu-cemburuan. Jangan lagi ini. Jangan siapa kaya, kenapa Allah ngasih dia kekayaan, kenapa? Semuanya ada hikmahnya. Kita nggak kaya, hati tenang, tapi bisa seperti orang kaya. Mana pilih? Orang kaya hatinya nggak pernah tenang, keluar rumah nggak pernah berani, takut dibunuh orang, takut digarong orang. Jadi kayanya bikin sengsara.
Kalau kita yang miskin-miskin ini mau ke masjid tengah malam berani? Gak ada, kita tidak takut. Kita lanjutkan, baru azan. Maaf. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu, orang yang marah kepadamu karena engkau menyampaikan yang hak, membawa Al-Quran, menghalang-halangi mereka untuk menyembah berhala mereka, menghalangi mereka untuk minum khamar, menghalangi mereka untuk merampok, merompak, untuk berzina. Mereka benci kepadamu. Inna syani'aka, orang yang benci kepadamu, yang mukdik kepadamu, huwal abtar, dialah yang hilang hapus ingatan manusia terhadap dia. Karena ketika Rasulullah putranya meninggal, putra Rasulullah ada berapa? 3 putra Rasulullah. Qasim, Al-Qasim pakai alif lamnya, Al-Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. 3 putri Rasul. Putri Rasulullah ada 4. Jadi ketika meninggal Al-Qasim sama Abdullah yang benci kepada Rasulullah, menurut riwayat tafsir ini adalah namanya Al-As ibnu Wa'il. Al-As ini bapak dari Amru ibnu Al-As yang jadi gubernur di Mesir di masa pemerintahan Umar ibnu Al-Khattab. Amru ibnu As, ayahnya benci kepada Rasulullah. Amru ibnu As setelah tua baru masuk Islam, benci juga kepada Rasulullah karena dia ngikut ayahnya Al-As ibnu Wa'il. Ini yang paling benci kepada Rasulullah. Abu Jahal iya, Abu Lahab iya, Amru judul sebelum Islam, Amru ini benci kepada Rasulullah. Saya setiap malam, setiap hari, pikiran saya hanya ingin membunuhmu. Waktu dia mau masuk Islam, dibina, mau berbaiat, dia menangis sejadi-jadinya. Sudah mau berbaiat, tangannya diinikan lagi, ditarik lagi. Kenapa ya Amru? Nggak jadi berbaiat, nggak jadi masuk Islam. Tidak, saya kasih syarat. Saya kasih syarat, saya baru masuk Islam. Apa syaratmu? Semua kesalahanku, dosaku terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap engkau dihabiskan oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Senyum Rasulullah. Rasulullah itu tidak menanam dendam. Tidak menanam dendam. Dia hanya ingin orang selamat. Katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selamat. Apapun kelakuan orang. Ini Amru ini yang mau masuk Islam ini ingin membunuhnya. Dia cerita, tidak ada pikiran di pikiran saya siang malam kecuali ingin membunuh kau. Masuk Islam. Apakah engkau tidak tahu ya Amru bahwa Islam menghabiskan segalanya yang engkau tinggalkan sebelum engkau masuk Islam? Baru tenang Amru ini, anaknya Al-As, ayahnya itu Al-As bin Wa'il itu yang benci kepada Rasulullah, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan membenci Rasulullah. Kalau dia tidak sampai diangkat oleh Umar bin Al-Khattab menjadi gubernur di Mesir. Gubernur di Mesir, Amru bukan Umar ya, Amru ibnu Al-As. Huwal abtar, dialah yang terputus. Jadi setelah meninggal wafat putra-putra Nabi yang 2, yang satu di Madinah wafatnya, yang ini di Mekah, beliau di Mekah, maka yang benci kepada Rasulullah mengatakan rasain, habis putranya, habislah keturunannya, habislah ingatan. Tapi dialah yang mengatakan inilah yang abtar, yang hancur semuanya, tidak akan diingat orang. Rasulullah tetap dikenang oleh orang, dikenang oleh orang Islam, dikenang oleh orang-orang yang tidak Islam. Dikenang. Kalau kita wajib mengingat Rasulullah, wajib berselawat kepada Rasulullah, wajib bangga kepada Rasulullah, wajib cinta kepada Rasulullah, lebih kita cintai daripada kepada ayah, ibu, saudara, anak kandung kita. Demikian. Maaf, tolong yang muazin kita silakan.
Baik, kita masuk acara ini, sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Kasih kesempatan kalau ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi yang masih hidup sekarang adalah Nabi Isa. Nanti akan turun ke bumi, kalau tidak salah Ustaz. Dan apakah yang dibawa itu agama Islam atau agama Kristen? Dan apakah nanti Nabi Isa itu dimakamkan bersama Rasulullah dan dua sahabat? Terima kasih. Mohon penjelasan. Ada pertanyaan bahwa satu-satunya nabi yang ada, yang kita ketahui melalui hadis-hadis Rasulullah yang masih hidup adalah Nabi Isa Ibn Maryam alaihissalatu wassalam. Ini benar karena Nabi Isa menurut kepercayaan Al-Quran, menurut kepercayaan Islam, menurut yang diajarkan oleh Rasulullah, dia tidak wafat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu bar rafa'ahu Allah ilaih. Orang-orang Nasrani ketika itu, terutama orang Yahudi, ini dalangnya Yahudi, yang membunuh Nabi Isa itu di Yahudi dalangnya. Makanya yang membunuh itu adalah orang Yahudi, dalangnya Yahudi. Mereka tidak mensalib, mereka tidak membunuh, tapi Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Ketika Isra Mi'raj ketemu Nabi Isa, Rasulullah ketemu Nabi Isa. Dan akan turun sebagai, bukan sebagai nabi. Nah, ingat, Nabi Isa turun bukan sebagai nabi, bukan sebagai imam, bukan membawa ajaran baru. Semua nabi, ingat lagi, semua nabi agamanya Islam, tidak ada Nasrani, tidak ada Yahudi. Nabi Musa Islam, muslimin. Nabi Nuh muslimin, Nabi Ibrahim apalagi muslimin. Nabi Musa, Nabi, semuanya nabi-nabi adalah muslimin. Karena Al-Quran mengatakan begitu. Inna dina indallahil Islam. Agama yang hak yang dibawa oleh semua nabi-nabi adalah Islam. Muslimin, muslimun. Jadi Nabi Isa turun tidak membawa agama apapun. Dia hanya mengikuti kaum muslimin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Muslimin, ikut kaum muslimin, dan tidak menjadi imam, dia jadi makmum. Nabi Isa ditugaskan oleh Allah setelah diturunkan ke dunia ini, ditugaskan oleh Allah yang utama adalah untuk membunuh Dajjal. Itu yang utama. Jadi Nabi Isa dikasih kekuatan oleh Allah kepada Nabi Isa. Nabi Isa dikasih kekuatan untuk bisa membunuh Dajjal. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal. Tidak ada. Tidak, semuanya tidak. Nabi Muhammad pun tidak dikasih kekuatan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Tidak ada yang bisa kecuali Nabi Isa. Jadi Nabi Isa turun tidak membawa ajaran baru, hanya sebagai pengikut kaum muslimin. Jadi sholat jamaahnya Nabi Isa jadi makmum, karena dia turun bukan sebagai nabi, bukan sebagai nabi. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Kalau dia turun sebagai nabi berarti bukan Nabi Muhammad yang terakhir. Yang terakhir nanti Nabi Isa. Menjelang kiamat kubro datang, dialah yang membunuh Dajjal di Palestina, dibunuhnya. Demikian, kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.